Saya akan menelisiknya eksklusif. Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA dalam kurung Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara. Dan saudara, saya sudah bersama dengan seorang pakar peneliti hukum yang juga pernah menjadi hakim kasus Joko Sugiarto Tjandra, Asep Iwan. Saya akan lepas dulu masker saya karena saya sendirian di sini. Pak Asep, apa kabar? Kang Asep? Alhamdulillah baik-baik, semoga sehat-sehat selalu. Sehat-sehat sama-sama. Kang Asep benar pernah menangani kasus Joko Tjandra, menjadi hakimnya pada waktu itu? Ya, jadi hampir 20 tahun yang lalu saya adalah hakim Jakarta Pusat menangani perkara BLBI, yaitu Gubernur BI Sari Sabirin, Joko Tjandra sebagai saksi di situ. Dan tidak hanya Gubernur BI, termasuk teman-teman Joko Tjandra, konglomerat perbankan lainnya yang saya hukum seumur hidup. Itu 20 tahun yang lalu kurang lebih. Oke, luar biasa ini. Jadi tahu betul kasusnya. Kasusnya pada waktu itu berbeda dengan saat ini. Pada waktu itulah kasus utama, namun yang sekarang kasusnya berkembang. Ini menuju ke sebuah klaster-klaster baru, di mana kemudian ada kritikan dari dakwaan. Bahwa dakwaan yang kemudian dibacakan oleh jaksa, itu tidak semuanya membahas. Dibonsai katanya. Benar demikian? Ya, hukum acara itu KUHAP. 143 KUHAP mengatur. Dakwaan syaratnya apa? Memuat identitas. Ada 3 kata bagi seorang jaksa yang diikat dalam surat dakwaan. Cermat, jelas, lengkap. 3 kata itu dikunci oleh 143 KUHAP. Ya. Artinya apa? Kalau di dakwaan ada permufakatan jahat dengan orang lain, harus ada uraian secara cermat dong di uraian dakwanya. Misalnya, kalau mufakat tidak mungkin saya sendiri. Saya dengan Aiman mufakat 2 orang. Harus lebih dari 1 orang. Ya. Kemudian pencucian uang pasti ada lebih. Cuci tidak sendiri. Kita juga cuci kiloan, ada tukang cuci, ada tukang nyetrika kok. Ya. Nah, kemudian kan diuraikan. Ketika ada proposal dan sebagainya, sebutlah nama-nama orang tertentu. Ya, kalau disebut nama, harus diuraikan secara lengkap, cermat, tempat, waktu, apa yang dilakukan gitu. Iya, pemufakatan kan sudah disebutkan bahwa ada Anirvan Jaya, Pinangki, dan Joko Tjandra. Dakwaannya kan seperti itu. Iya, cuman kan disebut juga nama-nama lain. Tapi peran nama-nama lain itu supaya kaitan dengan permufakatan jahat bersama-sama harus jelas. Saya tahu arah Anda adalah ketika disebutkan HA, Hatta Ali saya sebutkan, BR, Sanitiar Burhanuddin, itu semuanya harus kemudian diperiksa. Anda mengatakan itu? Gini, kalau nggak diperiksa, ya ngapain disebut di dalam dakwaan? Kalau dakwaan itu 3 kata, cermat, jelas, lengkap. Kalau seandainya terjadi seperti ini, nama disebut, kebetulan petinggi, tapi kemudian tidak pernah diperiksa, apa yang terjadi? Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Apa yang ada di benak Kang Asep? Mas Aiman, hukum acara itu mengatur penjelasan 159 ya, KUHAP. Jadi saksi itu kan pernah jadi saksi kan, ya sekali lagi disebutkan ya, untuk uraian kewajiban. Kalau jadi saksi wajib tidak hadir, ada ancaman pidananya KUHP 224. Nah sekarang kalau nama itu disebut pada saat tadi, itu ngapain nama itu disebut? Gitu. Dan itu wajib kemudian untuk diperiksa. Iya, sebagai saksi wajib hukumnya. Meskipun ini semua kan sudah dibeberkan, ada action plan, proposal senilai 140 miliar. Lalu kemudian jalan, nggak tahu jalannya sampai mana, karena tidak pernah kemudian diperiksa terkait dakwaan itu. Tapi akhirnya batal. Saya ingin tanya, bukan soal batalnya. Mungkin fatwa Mahkamah Agung digunakan untuk menggagalkan eksekusi seorang Joko Tjandra. Mungkin seperti itu. Ya, kapan ada putusan BHT dibatalkan dengan fatwa? Putusan harus dibatalkan oleh putusan. Itu kaidah hukum asasi dimanapun sama. Kalau itu lahir fatwa di Republik ini, ya mungkin aja namanya usaha. Bisa sampai keluar surat fatwanya mungkin saja itu. Ya kalau orang ngarang bisa, kalau secara hukumnya kan nggak boleh. Tapi secara hukumnya nggak boleh. Tapi kalau ngarang namanya usaha, kenapa tidak? Gitu. Luar biasa. Terakhir, saran Kang Asep, ini karena sudah menyebut A, B, C, tapi kemudian Pak Hatta Ali mengatakan membantah, kemudian Pak Sanitiar Burhanuddin mengatakan ya saya tidak peduli karena mencatut nama dan lain sebagainya. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini, Kang Asep? Kalau saran saya, gitu kan, ini persidangan terbuka untuk umum, ya. Nama-nama itu katakanlah pada petik dicatutkan, difitnah apapun. Lebih baik yang bersangkutan itu pada bilang ini persidangan. Orang melihat, misalkan Aiman sebagai ketua apa, sebut namanya. Kata Aiman, saya tidak buktinya apa-apa. Kan sidang itu berdasarkan bukti. Nah, hakim menarik kepercayaan satu bukti sama dengan yang lain. Kalau tidak sesuai, lebih clear kan. Dulu aja saya tanya,
Ketua Mahkamah Agung dulu dipanggil kan hadir juga kan. Kenapa Iya. enggak gitu. Tapi yang nanya adalah bawahannya jaksa, yang nanya mantan bawahannya hakim. Nah, ini Mas Aiman, di situ tidak kenal bawahan atasan. Jaksa bukan jaksa namanya, penuntut umum, mewakili publik. Ya. Hakim bukan hakim PN, ya. Hakim dia, ya. Wakil Tuhan di situ. Terserah. Yang diperiksa juga mantan kan? Ya nggak apa-apa kok. Depan hukum kan sama. Yang berbeda itu depan mertua kok. Terima kasih. Terima kasih Kang Asep Iwan. Terima kasih telah memberikan informasi di program ini. Saudara, kasus Jaksa Pinangki bukan kasus biasa. Terlalu banyak sudah menyebut nama. Mulai dari sosok yang penting hingga petinggi negeri. Tapi kenapa ada muncul kesan seolah tak tuntas diselesaikan? Padahal jika dituntaskan, praduga hilang, kepercayaan publik datang. Wahai para penegak hukum negeri, jangan abaikan suara nurani yang gemas dan menggema. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.